Berita pertama, bukan kaleng-kaleng lagi nih pemain Indonesia. Jordi Amat dapat pujian dari legenda Spanyol. Timnas Indonesia beruntung punya bek kelas Eropa. Mari simak ulasan berikut ini. Berita kedua, bangsa Indonesia juga merasa bangga. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong diangkat jadi komite nasihat klub Korea Selatan. Mari ikuti ulasan ini guys. Berita ketiga, sudah mulai kesurupan Bung Towe. Program naturalisasi di Timnas Indonesia jadi sorotan media Vietnam. Lantas bagaimana guys tentang sorotan media Vietnam ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Berita keempat, maju terus Garudaku. Timnas Indonesia dipastikan tak gentar meski jalani 2 kali laga tandang lawan Irak dan Filipina. Mari guys kita beri dukungan kepada Timnas Garuda kita. Coba beri semangat kalian di kolom komentar. Berita kelima, inilah 5 penyerang ganas Timnas Indonesia U17 yang akan membuktikan bahwa asuhan Bima Sakti tidaklah remeh. Jangan panggil aku anak kecil paman. Mari simak ulasan kelima pemain ini guys. Berita keenam, gara-gara anggap remeh Timnas Indonesia, pelatih Irak justru kena semprot legenda sepak bola Irak. Berita ketujuh, ini alasan ranking FIFA Vietnam naik, meski babak belur dihajar Korea Selatan dan Cina. Berita pertama, bukan kaleng-kaleng lagi nih pemain Indonesia. Jordi Amat dapat pujian dari legenda Spanyol. Timnas Indonesia beruntung punya bek kelas Eropa. Mari simak ulasan berikut ini. Legenda sepak bola Spanyol, Joan Capdevila, memberikan komentarnya terkait Jordi Amat di Timnas Indonesia. Saat berkunjung ke Indonesia, Joan Capdevila sempat menyoroti hadirnya Jordi Amat di skuad Garuda. Joan Capdevila menilai bahwa Jordi Amat merupakan sosok yang berbakat. Meski tidak mengenal secara dekat, dia melihat bahwa pemain tersebut cukup bersinar dalam karirnya. Dia juga memiliki pengalaman di Eropa yang bisa dimanfaatkan di Timnas Indonesia. Jordi Amat lebih muda dari saya, tidak pernah bertemu di akademi dan tidak bertemu di tim utama. Tetapi Jordi Amat punya pengalaman yang diterima dari Eropa, dari Spanyol, dari Espanyol, kata Joan Capdevila. Berita kedua, bangsa Indonesia juga merasa bangga. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong diangkat jadi komite nasihat klub Korea Selatan. Mari ikuti ulasan ini guys. Shin Tae-yong mendapatkan jabatan baru di salah satu klub asal Korea Selatan, Songnam FC. Manajemen Songnam FC menunjuk Shin Tae-yong sebagai anggota komite penasihat. Pelatih Timnas Indonesia saat ini tersebut ditugaskan untuk mengelola bidang pemain dan klub. Pasalnya, sebagian besar karir Shin Tae-yong di dunia sepak bola dihabiskan di Songnam FC. Bersama klub ini juga Shin Tae-yong menggapai tangga kesuksesan di dunia sepak bola. Shin Tae-yong berkarir selama 12 tahun, mulai tahun 1992 sampai tahun 2004 di Songnam FC sebagai pemain. Bersama Songnam FC, Shin Tae-yong sukses menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Korea yang sukses mencetak 60 gol dan 60 asistes pada tahun 2003. Berita ketiga, sudah mulai kesurupan Bung Towe. Program naturalisasi di Timnas Indonesia jadi sorotan media Vietnam. Lantas bagaimana guys tentang sorotan media Vietnam ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Media Vietnam menilai bahwa PSSI terus melakukan naturalisasi pemain tujuannya untuk semakin memperkuat Timnas Indonesia sebelum berjumpa Vietnam. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bakal bertemu Vietnam dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dan Piala Asia tahun 2023.
lebih lanjut. Media Vietnam menyebut bahwa timnas Indonesia kini sudah memiliki banyak pemain naturalisasi. Saat ini di timnas Indonesia banyak ditambahkan pemain asing untuk memperkuat kekuatannya. Tulis media Vietnam. Bersaing dengan Vietnam, timnas Indonesia lebih banyak melakukan naturalisasi pemain Eropa. Tulis media Vietnam. Lantas bagaimana guys? Apakah ada yang masalah terkait menaturalisasi pemain? Coba tulis komentar kalian di bawah ini. Berita keempat, maju terus Garudaku. Timnas Indonesia dipastikan tak gentar meski jalani 2 kali laga tandang lawan Irak dan Filipina. Mari guys kita beri dukungan kepada timnas Garuda kita. Coba beri semangat kalian di kolom komentar. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto memastikan skuad Garuda tak akan terpengaruh meski terdapat perubahan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih tak akan gentar meski menjalani 2 laga tandang beruntun melawan Irak dan Filipina seperti diketahui. Timnas Indonesia memang bakal menjalani pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Perjuangan pertama kali timnas Indonesia bakal melawan Irak yang berlangsung pada 16 November tahun 2023. Kemudian laga kedua yakni melawan Filipina pada 21 November mendatang. Nova Arianto menegaskan bahwa situasi itu tak mengganggu para pemain. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dipastikan tak akan terganggu meski harus melakukan laga tandang 2 kali. Mari guys kita beri dukungan kepada timnas Garuda kita. Coba beri semangat kalian di kolom komentar. Berita ke-6, gara-gara anggap remeh timnas Indonesia, pelatih Irak justru kena semprot legenda sepak bola Irak. Gara-gara anggap remeh timnas Indonesia, pelatih timnas Irak justru kena semprot oleh legenda sepak bola lokal sendiri. Belum lama ini pelatih timnas Irak menjadi sorotan berbagai media tanah air setelah kedapatan meremehkan timnas Indonesia. Pelatih asal Spanyol itu menganggap jika pertandingan Indonesia melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 hanya sebagai ajang pemanasan saja. Akan tetapi, sikap meremehkan pelatih Irak itu rupanya juga menuai sorotan dari publik Irak sendiri. Salah satunya datang dari legenda timnas Irak, Ali Abdul Jabbar. Ali Abdul Jabbar itu mengisyaratkan bahwa pelatih Irak harus hati-hati, terutama di lini pertahanan timnas Irak yang masih goyang dan besar kemungkinan akan mudah ditembus oleh lawan termasuk timnas Indonesia. Berita ke-7, ini alasan ranking FIFA Vietnam naik meski babak belur dihajar Korea Selatan dan Cina. Vietnam mengalami kenaikan di ranking FIFA per Oktober tahun 2023 meski mendapatkan kekalahan pada FIFA Matchday beberapa hari yang lalu. Vietnam menjalankan 3 pertandingan persahabatan. 3 lawan yang dihadapi Vietnam memang sangat kuat dan hasilnya Vietnam kalah 3 kali. 2 pertandingan Vietnam melawan Cina dan Korea Selatan dihitung sebagai pertandingan internasional resmi, dihitung untuk ranking FIFA. Pada 26 Oktober tahun 2023, FIFA mengumumkan ranking terbaru Vietnam naik 1 peringkat ke posisi 94 dunia. Melansir dari media Vietnam, adapun alasan kenaikan peringkat Vietnam itu karena tim yang mendekati peringkat Vietnam mendapatkan hasil buruk, yakni Armenia yang mendapatkan pengurangan 20,22 poin.